Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hakimin Farid dengan NIM 2206-017. Di sini saya akan membahas tentang latihan 5 teori bahasa dan otomata tentang kelebihan dan kekurangan NFA dalam transisi, pembacaan string, dan implementasi model. Yang pertama itu ada kelebihan dan kekurangan dari transisi. Nah, untuk kelebihannya yang pertama itu fleksibilitas dalam transisi. NFA memungkinkan keadaan untuk memiliki lebih dari satu transisi yang bisa terjadi untuk simbol masukan tertentu. Ini memungkinkan alur perhitungan yang lebih fleksibel dan dapat mewakili kondisi yang lebih kompleks secara lebih sederhana. Terus yang kedua itu ada kemudahan implementasi. Beberapa tugas atau bahasa yang rumit untuk diimplementasikan dalam DFA dapat lebih mudah diwakili dalam NFA. Hal ini terutama karena kemampuannya dalam menangani beberapa transisi untuk simbol masukan tertentu. Terus untuk kekurangan NFA dalam transisi, yang pertama itu ada ketidakjelasan transisi. NFA memiliki kemungkinan transisi non-deterministik yang berarti ketika berada pada keadaan tertentu dan menerima inputan tertentu, terdapat lebih dari satu opsi transisi yang dapat diambil. Terus untuk kesulitan yang kedua itu ada kesulitan pemrograman. Implementasi NFA dalam kode dapat lebih sulit karena ketergantungan pada konsep non-deterministik. Terus yang ketiga itu ada memerlukan langkah tambahan untuk validasi. Dalam praktiknya untuk mengonversi NFA dan DFA atau untuk menguji apakah suatu string diterima atau tidak. Terus yang keempat itu kemungkinan kurang efisien dalam beberapa kasus. Dalam beberapa kasus NFA mungkin memerlukan lebih banyak langkah perhitungan untuk menentukan apakah suatu string diterima atau tidak, karena banyaknya kemungkinan jalur perhitungan yang harus dijelajahi. Terus ada kelebihan NFA ada kelebihan NFA dalam pembacaan string. Yang pertama itu fleksibilitas dalam penerimaan string. NFA memiliki kelebihan dalam fleksibilitas untuk menerima string tertentu. Terus yang kedua itu ada mewakili bahasa yang lebih kompleks. Beberapa bahasa atau aturan sulit diwakili dalam DFA dapat lebih mudah diwakili dalam NFA. Untuk kekurangan NFA dalam pembacaan string, yang pertama itu ada ketidakpastian dalam penerimaan string. NFA memiliki kekurangan dalam ketidakpastian saat membaca string karena transisi non-deterministiknya. Terus yang kedua, kesulitan verifikasi. Validasi string pada NFA membutuhkan beberapa langkah tambahan karena ketidakpastian dalam transisi. Yang ketiga, kompleksitas analisis. Beberapa string atau bahasa yang diterima oleh NFA dapat menghadirkan kompleksitas dalam analisis karena banyaknya jalur perhitungan yang harus diperhitungkan. Yang keempat, ketergantungan pada konversi ke DFA. Dalam beberapa kasus untuk memfasilitasi analisis atau validasi yang lebih efisien, konversi NFA dan NFA ke DFA diperlukan. Nah, untuk kelebihan NFA dalam implementasi model, kemampuan non-deterministik, NFA memiliki kemampuan untuk berada dalam beberapa keadaan atau stage. Pada saat yang sama dapat memiliki beberapa transisi yang mungkin dari satu keadaan ke keadaan lain. Yang kedua itu percocokan pola. NFA sering digunakan dalam percocokan pola dan pengolahan bahasa alami. Yang ketiga, modelisasi proses non-deterministik. NFA dapat digunakan untuk memodelkan berbagai situasi non-deterministik dalam pemrosesan data, seperti mesin, keadaan yang menjalankan tugas
seperti peramalan cuaca, otomatisasi bahasa alami, dan analisasi rangkai sirkuit. Terus kekurangan NFA dalam implementasi model. Yang pertama itu ketidakdeterministik. Kekurangan utama NFA adalah ketidakdeterministik. Dalam beberapa kasus, NFA dapat memberikan hasil yang ambigu dan membingungkan. Yang kedua, kompleksitas implementasi. Implementasi NFA dalam kode program biasanya lebih kompleks daripada implementasi DFA karena harus mengolah set keadaan yang berpotensi. Yang ketiga itu ada kurang efisien dalam pengenalan string. NFA bisa lebih lambat daripada DFA dalam beberapa kasus, terutama ketika mengenali string panjang, karena algoritma simulasi NFA memerlukan backtracking atau pemeriksaan berulang beberapa terhadap berbagai kemungkinan jalur. Yang keempat itu ada pembuktian dan analisis. NFA cenderung lebih sulit untuk dianalisis daripada DFA, terutama dalam pembuktian atau pemahaman sifat-sifat bahasa formal. Terus ada kelebihan dan kekurangan DFA dalam transisi, pembacaan string, dan implementasi model. Nah, kelebihan DFA dalam transisi, yang pertama itu ketentuan deterministik. DFA adalah automaton yang bersifat deterministik. Artinya untuk setiap pasangan keadaan dalam simbol masukan, hanya ada satu transisi yang didefinisikan. Terus yang kedua ada efisiensi dalam pengelolaan string. Karena sifat deterministiknya, DFA sering lebih cepat dan efisien daripada NFA dalam mengenali string. Ini karena tidak perlu melakukan backtracking atau eksplorasi jalur yang berbeda. Yang ketiga itu ada analisis sederhana. DFA mudah dianalisis dan dipahami. Yang keempat, penggunaan dalam bahasa formal. DFA digunakan secara luas dalam pemodelan bahasa formal dan otomata, terutama dalam konteks analisis sintaks dan pembuatan kompilator. Terus ada kekurangan DFA dalam transisi. Yang pertama itu keterbatasan non-deterministik. Yang kedua, ketidakmampuan menganalisis ambiguitas. Terus yang ketiga ada kurang fleksibel dalam pencocokan pola. Keempat, kompleksitas dalam model situasi non-deterministik. Nah, ketika mendekati situasi melibatkan non-deterministik dalam pemrosesan data. Terus kelebihan DFA dalam pembacaan string. Yang pertama itu ketentuan deterministik. DFA adalah mesin otomata yang bersifat deterministik. Terus yang kedua ada efisiensi dalam pengenalan string. Yang ketiga, analisis sederhana. Yang keempat ada implementasi sederhana. Yang kelima, keteraturan dalam bahasa formal. Terus ada kekurangan DFA dalam bacaan string. Yang pertama ketidakmampuan menganalisis ambiguitas. Yang kedua ada keterbatasan dalam pengenalan pola. Yang ketiga itu ada ketidakmampuan menangani situasi non-deterministik. Terus ada kelebihan DFA dalam implementasi model. Yang pertama itu ada ketentuan deterministik. Yang kedua ada analisis verifikasi yang mudah. Yang ketiga ada penggunaan dalam bahasa formal. Yang keempat efisiensi dalam pengenalan string. Yang kelima implementasi kode yang sederhana. Terus kekurangan DFA dalam implementasi model. Yang pertama itu keterbatasan non-deterministik. Yang kedua itu ada ketidakmampuan mengenali ambiguitas. Yang ketiga ketidakmampuan dalam pengenalan pola yang kompleks. Selanjutnya kita buat pengubahan dari NFA ke DFA, yang dimana
Stage awalnya itu R dan stage akhirnya itu N. Nah, ketika R diinputkan 0, maka dia akan kembali lagi ke R, dan ketika diinputkan 1, dia akan lanjut ke stage Y. Dan ketika Y diinputkan 1, maka dia akan pergi ke stage kosong, dan ketika diinputkan 0, dia akan menuju ke stage akhir yaitu N. Terus, nah setelah selesai membuat NFA-nya, lanjut membuat transisi NFA-nya, dimana ketika R dikasih inputan 0, maka dia tetap akan di R, dan ketika di R dikasih inputan 1, dia akan lanjut ke Y. Dan ketika Y diinputkan 0, dia akan lanjut ke N, transisi N. Ketika Y diinputkan 1, dia akan pergi ke stage kosong. Dan setelah selesai pembuatan transisi NFA-nya, lalu kita buat kemungkinan stage yang ada di DFA-nya. Lalu kita buat tabel transisi NFA ke DFA dengan mengambil kombinasi stage yang memiliki percabangan. Setelah terbuat DFA-nya, kita lanjut buat stage DFA-nya. Nah, dimana ketika R diberi inputan 0, dia akan tetap mengulang kembali lagi ke R, dan ketika R di inputan 1, dia akan lanjut ke Y, ke RY yang ini. Nah, setelah itu ketika Y diberi N, ketika Y diberi inputan 0, dia akan lanjut ke N yang ini, dan ketika Y diberi inputan 1, dia akan lanjut ke inputan kosong, dan seterusnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.